arisan simpan pinjam. Ibu ikut nabung dulunya, tetapi tidak pernah ikut minjam. Apakah terkena dosa riba? Kalau benar seperti itu, berdasarkan sabda Nabi, ibu menjadi seorang mukil yang memberi riba. Ada sebuah hadis disebutkan bahwa Nabi kita melaknat, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat satu, akilar riba, pemakan riba. Dalam hal ini konteks koperasi ibu ini berarti yang meminjam dengan bunga. Dua, wa mukilahu, pemberi riba. Yang ketiga, wa katibahu, pencatat riba. Yang keempat, wa syahidaihi, dua saksi transaksi ribawi. Dengan tegas Rasul menutup sabda beliau, hum sawaun, mereka itu keempat-empatnya itu sama saja, nggak ada bedanya, sama-sama hidup dalam laknat Rasulullah. Baik yang memakan riba, yang memberi modal untuk riba, yang menjadi pencatat ribanya, yang menyaksikan atau menentukan ini boleh transaksi atau tidak, transaksi ribawi, itu sama-sama dalam laknat Rasulullah. Kalau kita ikut koperasi yang tidak diatur dengan prinsip syariah, meski kita tidak pernah meminjam, namun kita terus ikut nabung, berarti kita menjadi mukil. Mukil orang yang memberi riba, berarti memberi modal untuk transaksi ribawi. Pemakan riba, pemberi modal untuk riba sama dalam laknat Rasulullah. Lah berarti kesimpulannya bagaimana? Kalau ibu sekarang masih menjadi anggota, kalau ibu ikut menabung lagi berarti jadi mukilnya, pemberi riba meski tidak pinjam. Ikut koperasi kan tidak wajib. Maka langkah terbaik menurut Allah, kalau koperasi itu masih riba, tidak diikat dengan prinsip syariah, fantaha, berhenti dari situ. Berhenti. Koperasi apapun itu, baik di tempat kerja, di kampung, di ini itu, kalau itu tidak diikat dengan prinsip syariah, keluar semuanya. Siap boten? Pakewuh dengan manusia, tidak pakewuh dengan Allah. Padahal qat'i sekali ayatnya, tegas, soreh sekali. Al-Baqarah 275 sampai 281. Alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas. Dzalika bi annahum qalu innamal bay'u mislur riba wa ahallallahu al-bay'a wa harramar riba. Faman ja'ahu mau'izatun mir rabbih fantaha falahu ma salaf wa amruhu ila Allah wa man 'ada fa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Yamhaqullahu ar-riba wa yurbis shadaqat wallahu la yuhibbu kulla kaffarin asim. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa aqamus sholata wa atuz zakata lahum ajruhum 'inda rabbihim wa la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Fa in lam taf'alu fa'zanu biharbin minallahi wa rasulih
wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tadlimuna wa la tutlamun wa in kada du usratin fanadhiratun ila maisarah wa an tasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah summa tuwaffa kullu nafsim ma kasabat wa hum la yutlamun. Orang-orang yang makan atau mengambil riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran tekanan penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata atau berpendapat sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan Tuhannya lalu terus berhenti dari mengambil riba, maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu sebelum datang larangan, dan urusannya terserah kepada Allah. Orang yang mengulangi atau mengambil riba, maka orang itu adalah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Yang mengatakan ini Allah atau siapa? Allah. Yang punya surga dan neraka Allah atau siapa? Allah. Allah sudah tetapkan salah satu bahan bakar api neraka kelak adalah para pemakan riba atau manusia-manusia yang terlibat transaksi ribawi, tidak mau bertobat, tidak mau berhenti, padahal sudah datang keterangan, penjelasan, bayan yang cukup jelas tentang larangan riba. Ayat-ayat tentang riba ini diyakini oleh ulama, diyakini sebagai ayat-ayat terakhir sebelum Rasulullah wafat. Meski bukan yang paling akhir, namun termasuk ayat-ayat yang akhir. Dan Nabi tidak menjelaskan apa itu riba. Kenapa Nabi tidak menjelaskan? Karena masyarakat Arab yang disapa oleh Al-Quran, masyarakat jahiliyah sudah sangat tahu tentang praktek riba. Maka Nabi tidak perlu jelaskan lagi, ketika disebutkan riba, mereka mengetahui apa itu riba. Yang umum terjadi pada waktu itu riba nasiah. Seseorang meminjamkan atau menghutangkan uangnya kepada orang lain dengan memberi syarat tambahan dalam pengembalian. Misal meminjamkan 1 dinar, minta kembali 2 dinar. Itu riba nasiah. Baik riba nasiah maupun riba fadl. Riba fadl, tukar menukar barang ribawi dengan kelebihan, jual menjual barang ribawi dengan kelebihan. Misalnya menjual emas 24 karat dibeli dengan emas 20 karat, yang 20 karat menambahkan 1 gram sebagai upah bagi 24 karat tadi. Ini riba fadl. Baik riba nasiah maupun riba fadl, kulluha maudu'ah, semuanya sudah dihapus secara total, sehingga tidak ada alasan lagi untuk melakukan praktek ribawi. Inna ribal jahiliyah kulluha maudu'ah, sesungguhnya riba yang pernah terjadi di masa jahiliyah semuanya sudah dihapuskan. Tidak ada riba lagi yang dibenarkan. Syariat sudah sangat sempurna. Kalau dulu masa jahiliyah
ada orang terlibat riba, setelah turun ayat itu masih ada yang ngeyel riba. Saat ini pun banyak orang yang ngaku Islam juga terlibat riba, baik sebagai pemakannya, peminjamnya, atau pemodalnya, atau yang mencatatnya, atau yang menentukan cair dan tidaknya sebagai saksi. Berarti kembali ke kehidupan jahiliyah. Tidakkah kita pernah berpikir sebetulnya Allah berikan kemudahan kepada kita umat Islam di Indonesia ini dengan menjamurnya sekarang lembaga-lembaga keuangan yang berusaha menerapkan prinsip-prinsip syariah meski belum 100% syariah. Namun karena sudah ada yang berusaha ke arah sana, fattaqullah mastata'tum, kita tunaikan dengan penuh kemaksimalan hijrah menuju yang syariah. Ayat ini sudah sampai pada kita. Faman ja'ahu mau'idatum mir rabbih fantaha falahu ma salaf wa amruhu ilallah. Barang siapa yang sudah datang peringatan tentang bahaya dan haramnya riba ini, hanya ada satu cara yang Allah berikan, fantaha, berhenti, segera berhenti. Pakai fa itu, pakai fa. Panjenengan lihat ayatnya. Faman ja'ahu mau'idatum mir rabbih fantaha. Pakainya fa, bukan wantaha. Kalau pakai wawu wa wantaha berarti diizinkan untuk jeda waktu yang panjang. Tetapi itu pakainya huruf fa, harfun bila hudud, jangan tunda-tunda lagi. Segera berhenti total dari segala bentuk riba. Dan praktek riba yang dulu sudah pernah kita lakukan, amruhu ilallah, urusannya terserah Allah. Yang penting kewajiban kita berhenti total setelah datang peringatan itu. Lantas ayatnya berlanjut, wa man ada faulaika ashabun narhum fiha khalidun. Barang siapa yang mengulangi setelah datang larangan riba, dalam bahasa kita ngeyel. Barang siapa yang ngeyel setelah tahu ayat ini, larangan ini, tetap ngeyel riba, ya sudah, berarti dia telah siap untuk menjadi bahan bakar api neraka di dalamnya selama-lamanya. Padahal kehidupan dunia ini, uang hasil riba itu juga tidak menyenangkan. Yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqah. Biar bagaimanapun ketetapan Allah qanunun ilahiyun. Ketetapan Allah menyatakan dengan sangat tegas sekali, yamhaqullahu riba. Allah pasti akan senantiasa hancurkan, musnahkan harta dari hasil riba. Tidak ada yang memberi kesenangan abadi, pasti musnah itu harta yang bercampur riba. Pilih mana? Bapak Ibu pilih mana? Pilih SHU riba atau pilih kenikmatan surga yang Allah janjikan? Nomor 1 atau nomor 2? Nomor 1. Ada yang milih nomor 1, ada yang milih nomor 2. Yang milih nomor 1 berarti milih SHU riba, finar sudah. Yang milih nomor 2, dia tidak ambil SHU-nya, dia tinggalkan sisa riba, dia tidak pungut, berarti dia memilih Allah. Pilih nomor 1 atau nomor 2? Sulit toh? Nggak ada jawaban, sulit. Ini menandakan banyak ini yang terlibat riba.
Sudah, tinggalkan, keluar dari koperasi-koperasi yang seperti itu. Keluar dari keanggotaan. Kan tidak wajib. Kan tidak istiqroh juga. Ini perlu kita tegaskan. Kenapa? Biar nanti kita bisa berhujjah. Nanti kalau saya sudah meninggal ditanya oleh Allah, kenapa tidak disampaikan? Sudah saya sampaikan, wahai Allah, di kajian Ahad pagi, ketika di pondok pesantren MTA Mojogedang Karanganyar Jawa Tengah Indonesia pada tanggal 22 Januari tahun 2023. Lah kok ji enek sing riba? Itu ngeyel ya Allah. Itu ngeyel. Ya terserah Allah. Bagi warga MTA yang masih ngeyel, monggo terserah Allah. Karena tidak ada bisa tolong menolong di hadapan Allah. Semuanya bertanggung jawab terhadap amalnya sendiri-sendiri. In kuntum mu'minin, jika kamu ingin pengakuan imanmu dinilai oleh Allah, tinggalkan riba. Sisa riba yang belum dipungut sudah biarkan, jangan dipungut. Lanjut. Maka jika kamu tidak mengerjakan atau meninggalkan sisa riba, maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat dari pengambilan riba, maka bagimu pokok hartamu, kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya. Dahsyat sekali ayat ini. Fa illam taf'alu, dan jika kamu ngeyel, tidak mau meninggalkan riba dengan alasan macam-macam, A, B, C, D dan lain sebagainya. Jika kamu ngeyel, takut tidak bisa makan, takut tidak punya pekerjaan, takut tidak punya penghasilan, itu alasan-alasan yang menyebabkan kita ngeyel dalam riba, melupakan Allah sebagai Ar-Razzaq, sehingga tidak berani hijrah dari riba menuju jalan yang Allah ridhoi. Ingat, fa'dzanu biharbim minallahi wa rasulih. Allah perintahkan pada kita, hei orang-orang yang ngeyel, tidak mau berhenti dari riba, umumkan oleh dirimu sendiri bahwa kamu mau berperang melawan Allah dan Rasul. Bukan Allah yang mengumumkan peperangan, tetapi Allah perintahkan kepada orang yang ngeyel dalam riba, hei pelaku-pelaku riba, siapapun kamu yang terlibat dalam transaksi-transaksi ribawi, fa'dzanu, umumkan perang melawanku dan melawan Rasulku. Sehingga kita sendiri yang ngeyel riba ini diperintah oleh Allah untuk mengumumkan perang melawan Allah dan Rasul. Berarti kengeyelan kita di riba, secara langsung kita telah menabuh genderang perang melawan Allah dan Rasul. Selamat atau celaka? Pasti celaka. Sampai Allah perintahkan, umumkanlah perang melawanku dan Rasulku bagi orang-orang yang ngeyel dalam riba. Namun berikutnya Allah berikan informasinya, wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tadlimun wa la tudlamun. Jika setelah datang peringatan tentang riba, kamu memilih ketaatan kepada Allah, kita memilih taat pada Allah, tinggalkan riba, tobat dari riba dengan cara berhenti total dari riba, baik pemakannya,
pemodalnya, pencatatnya, saksinya. Apapun posisi kita dalam transaksi ribawi ini, kita berhenti total. Falakum ru'usu amwalikum la tadlimun wa la tudlamun. Bagimu pokok uangmu, boleh mengambil pokoknya saja, tinggalkan bunganya. Dan kita tidak diwajibkan mengembalikan bunga yang dulu sudah kita pungut, karena dulu belum tahu. Dengan demikian la tadlimun wa la tudlamun, kamu tidak berlaku zalim dan kamu tidak pula terzalimi. Sudah ya? Sudah jelas ini? Nah, tinggal kita berani tidak hijrah dari riba.